Sabal khair, Kiai. Assalamualaikum. Antum masih di sana, Kiai? Masih di Jakarta. Oh, di Jakarta. Udah pulang dari Indramayu. Share screen saya nampak Iya, nggak, Ustaz? nampak. Share screen udah kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sayyidi asfiyaih wa khatimi anbiyaih sallallahu alaihi wa baraka wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi la'immah al-mahdiyyin manaril haqi wad din wa tabi'ina lahum bi ihsan wa kullu man da'a bi da'watihi wa ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Khair wa afiyah. Asakum bi khair wa siha wa afiyah wa sa'adah insyaallah fid darain. Amin. Alhamdulillah. Amin. Izinkan pagi ini Kiai Bukhari dan kawan-kawan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kita share, kita berbagi inspirasi, mudah-mudahan menambah deretan pahala kita di bulan suci Ramadan ini dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya sangat sederhana yang saya coba kemukakan. Saya dan Al-Qur'an. Sangat lekat sekali. Bulan suci Ramadan itu bukan hanya syahrul siyam, bukan hanya syahrul qiyam, tapi Ramadan juga adalah syahrul Qur'an. Banyak lagi nama-nama Ramadan, tapi yang sangat lekat dan nampaknya tidak bisa terpisahkan, yaitu tiga hal ini: syahrul siyam, syahrul qiyam, kemudian syahrul Quran. Ada lagi syahrul doa, syahrul sabar dan sebagainya. Wa syahrul khair. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas mengenai petunjuk itu sendiri, pembeda antara hak dan batil. Dari satu pertemuan kami waktu Allah yarham guru kita Ayahanda Dr. Ki Haji Abdullah Syukri Zarkasi rahmatullah alaih. Kita doakan untuk beliau dan semua guru-guru kita, Trimurti dan semua guru-guru kita yang telah mendahulu kita. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal baik mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa usulihim wa furu'ihim anallaha yarfa'u darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu kami bersama teman-teman angkatan 98 Dzunurain beranjang sana dan minta nasihat kepada beliau. Saat itu beliau masih bisa berdialog walaupun duduk di kursi roda pasca sakit beliau yang pertama. Ada pertanyaan yang lumayan membuat kami semua
Sederhana pertanyaannya, tapi bikin kami semua nangis. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian bisa sholat berjamaah di masjid? Sederhana sekali. Tapi ini udah kayak tabokan nih kalau kita buka buat santri ya, alumni yang mungkin barangkali tidak menggawangi pesantren atau mungkin tidak terjun di dunia dakwah langsung. Beberapa teman-teman kami langsung merasa ditabok gitu. Astagfirullah. Kebiasaan yang kita lakukan di pesantren selama 6 tahun, selama 4 tahun, mudah-mudahan masih terus menjadi pakaian buat kita, yaitu sholat berjamaah di masjid. Walau mungkin ketika santri kita ada taufiknya juga dah gitu. Tapi memang itulah pendidikan buat kita. Pertanyaan yang kedua yang juga membuat kami semua adalah ya merasa kemudian ini memang buat kami pertanyaan. Kalian masih baca Quran? Sederhana sekali. Kalian masih baca Quran? Allah nangis kami. Hampir semua yang hadir di rumah beliau saat itu kami nangis. 2 pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan yang kedua juga luar biasa. Apa kalian masih baca Quran? Tentu kita yang baik kemudian jenjang S1, bahkan banyak juga yang sudah guru besar, insya Allah. Dr. Bukhari sebentar lagi juga akan menjadi guru besar ya. Dan banyak lagi teman-teman kita, Masya Allah. Kita merasa bahwa kita selama ini ngegawangin mata kuliah ya, mata kuliah ilmu Al-Quran, kemudian qiraat dan sebagainya. Kita juga merasa bahwa kita sudah menjadi pimpinan pesantren yang betul-betul dari lubuk hati. Mudah-mudahan tradisi kita, kebiasaan kita, cara gontor kemudian mendidik kita, pagi habis subuh ya, sampai kemudian ilqa mutaradifat, kita itu dikondisikan untuk ngaji, dikondisikan untuk ngaji, untuk baca Quran, diawasi, dikondisikan, diawasi, dan Masya Allah. Kemudian juga ketika menjelang asar, menjelang maghrib ya, pada asar kita juga ngaji. Kemudian menjelang maghrib kita di masjid juga ngaji. Setelah maghrib kita juga sebagian ada yang masih juga ngaji, ada yang ikut beberapa kegiatan. Waktu kita bersama Quran itu di pondok banyak. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Terima kasih guru-guru kami. Terima kasih guru-guru kita. Terima kasih Ayahanda sudah membuat kita semua menjadi dekat dengan Quran. Saya merasakan bagaimana sebulan itu kita bisa hatam Quran. 3 bulan maksimum kita sudah hatam Quran di pondok. Enggak kerasa. Itu enggak kerasa, enggak kita punya program sendiri saja. Itu sudah sedemikian rupa dikondisikan, Masya Allah. Mudah-mudahan pahala setiap huruf yang kita baca, yang kita tadabburi, kita amalkan, kita ajarkan lagi kepada murid-murid kita. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir kepada semua guru-guru kita yang telah mendahului kita dan yang masih hidup tentunya. Keberkahannya Allah berikan juga kepada mereka. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada curhatan baginda Rasulullah SAW. Banyak peristiwa yang beliau lalui, banyak peristiwa yang beliau lewati, tentunya penuh dengan penderitaan, kesedihan. Yang ini, Masya Allah, beliau di kampungnya saja tidak diterima oleh orang-orang tuanya, ya, oleh pamannya, bahkan pamannya menjadi orang yang memusuhi beliau dan mengkondisikan orang lain untuk memusuhi beliau. Nampaknya beliau enggak, keluhannya, tidak pernah ada keluhannya yang kemudian diabadikan. Kemudian beliau dakwah ketika fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Beliau ketika dakwah bil jahr,
Beliau pergi ke Taif, ya. Di Taif bukannya disambut tapi malah disambit. Enggak tuh, keluhan itu kemudian bukan keluhan, malah yang keluar adalah bagaimana kuatnya beliau menghadapi situasi itu, dan beliau mengatakan bahkan ketika ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat penjaga gunung agar kemudian gunung ditimpahkan kepada penduduk Taif, Rasulullah menolak dengan kekuatan hati dan kelapangan hati beliau. Beliau mengatakan jangan. Mereka enggak tahu. Allah mahdil qaum fa innahum la ya'lamun. Enggak tahu mereka itu. Tapi Masya Allah, banyak sekali peristiwa kesedihan sampai kemudian orang-orang terkasih bersama beliau pada Amul Huzn, pada tahun ke-10 kenabian. Orang-orang terkasih yang menopang, mendukung dakwah beliau, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim barik. Saya tidak mendapatkan ada keluhan keluar dari lisan beliau yang kemudian diabadikan lewat hadis ataupun Al-Quran. Tapi ada satu curhatan beliau pada Allah Subhanahu wa taala yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihi hikayatan an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Rasulullah SAW berkata, ini indah sekali kalimat ini, ya Allah. Waqala Rasul. Allah itu kalau sudah mendeskripsikan baginda Rasulnya, An-Nabi, Ar-Rasul, nggak pernah nyebut Muhammad. Hanya cerita deskriptif saja. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tapi kalau dialogis ya, biasanya Allah ya menyebut dengan ar-rasul, dengan an-nabi. Ini penghormatan luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW. Dan apa bunyi keluhan beliau? Ya Rabb, ya Rabb. Teman-teman yang barangkali sudah mendalami bahasa Arab, sering berinteraksi dengan orang-orang Arab. Orang Arab tuh kalau udah nyebut ya Rabb, itu dalam, Pak. Dalam itu. Dalam banget. Ya Rabb. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Qur'an itu suatu yang diabaikan, diacuhkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian itu ya. Siapa sih yang kelompok yang mengacuhkan Al-Qur'an? Mereka yang tidak tekun mendengarkannya. Ketika ada orang baca Quran, tidak merasa terpanggil untuk mendengar. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian tidak mengindahkan halal haramnya. Walaupun beriman kepada Al-Quran, walaupun sering dibaca, tapi halal haram di dalamnya tabrak terus. Tidak menjadikannya rujukan dalam menetapkan hukum. Menyangkut usuluddin atau furu atau prinsip-prinsip agama dan juga perincian. Tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki Allah sebagai yang memiliki kalam yang kemudian menurunkan Al-Quran. Kita kadang nggak mau pelajari apa sih yang dimaksud oleh Allah, apa sih yang Allah ingini gitu dengan diturunkannya ayat itu. Kemudian tidak menjadikannya sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati kita. Allah, bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah gizaur ruh. Al-Quran itu gizaur ruh. Sebagaimana to'am itu adalah gizaul jasad. Sebagaimana to'am adalah gizaul jasad. Dan juga dalam sebuah hadis yang diuraikan oleh Ad-Darimi, Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'atum. Maka pelajarilah, santaplah jamuannya itu semampu kita. Inna hadzal Qur'an hablullah. Sungguhnya Al-Quran itu adalah talinya Allah, tali agamanya Allah. Wan nur,
dan juga cahaya, wasyifa an-nafi' dan juga penyembuh yang bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bihi, akan menjadi penjaga bagi siapa saja yang berpegang teguh terhadapnya. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan kemudian juga menjadi penyelamatnya bagi siapa saja yang mengikuti ajarannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ini ayatnya JMK. Masya Allah di pondok. Saya kalau ngimamin di pondok, teman-teman JMK kalau imamin di pondok itu sering baca ayat ini. Allahumma shalli ala barik alaihi. Terkenang antara maghrib dan isya. Baik ya, kita lanjut. Mudah-mudahan juga Al-Quran teman-teman selama ini kita ya coba kembali ke Quran. Cara kembali ke Quran yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan adalah coba tadawa. Kita berobat melalui jalan Al-Quran. Ini nanti kajiannya beda lagi di lain waktu. Selanjutnya yang saya coba untuk kemukakan, mudah-mudahan menjadi muhasabah buat kita ya. Kisah Khalid bin Walid pada pasca perang Yarmuk. Khalid bin Walid kita kenal dalam sirah adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ini julukan yang luar biasa beliau. Perang mana-mana menang terus. Jenderalnya Baginda Rasul. Jenderal perang terdepan. Suatu hari pasca perang Yarmuk, pada suatu malam, ada sahabat yang mendengar ada satu tenda yang kok ada suara orang nangis gitu. Kok ada suara orang nangis gitu. Di mana ini? Dicari, ternyata tenda sang jenderal. Ternyata itu tendanya sang jenderal, Khalid bin Walid. Didatangilah kemudian oleh sahabat Khalid bin Walid. Ada apa wahai panglima perang? Ada apa wahai jenderal? Apa yang menyebabkan engkau begitu sedih? Apakah sebab peperangan ini atau sebab apa gitu? Enggak. Ini Masya Allah, jawaban beliau membuat mudah-mudahan kita menjadi muhasabah lah buat kita ya, menjadi muhasabah buat kita. Apa jawaban beliau? Laqad syaghalani al-jihad fi sabilillah an katsirin min qiraatil Qur'an. Laqad syaghalani al-jihad, jihad telah menyibukkan aku. Jihad fi sabilillah telah menyibukkan aku dari apa? An katsirin min qiraatil Qur'an, dari banyak membaca Al-Qur'an. Allahumma sholli wa sallim. Kurang apa coba pahala jihad? Kurang apa coba pahala jihad? Tapi beliau merasa al-jafa, rasa kering. Nah, boleh jadi ya beliau rasakan sendiri ya bagaimana kemudian waktu bersama Quran mungkin tidak sebanyak Ibnu Mas'ud, tidak sebanyak Ali bin Abi Thalib, tidak sebanyak Mu'adz bin Jabal, tidak sebanyak Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang kemudian namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarani an tu'ridu 'alayya al-Qur'an. Masya Allah. Itu Allah menyuruh agar Ubay bin Ka'ab mendengarkan bacaan baginda Rasul, menyimak bacaan baginda Rasul. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab kemudian merasa takjub, merasa tersanjung gitu ya. Sammani Allah bihadza. Apakah Allah menyebut nama saya gitu? Biasa. Iya, Allah nyebut. Ubay bin Ka'ab itu suaranya bagus, Bang. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah itu sering nguping bacaan beliau. Ya Allah.
Baik ya, termasuk 4 di antara sahabat yang direkomendasi oleh bagian dari Rasul untuk kita belajar Al-Quran nanti nyambung sampai ke beliau. Khudul Quran min arba'ah. Ya, ambil Al-Quran dari 4 sahabat ini. Yaitu dari Mu'ad bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Mas'ud, ya, Ibni Ummi Abad, kemudian yang keempat adalah Salimin Maula Abi Hudzaifah, dari 4 orang ini. Mungkin merasa bagaimana Khalid bin Walid ini interaksinya dengan Al-Quran tidak seintens mereka. Tapi kan jihad luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau merasakan sendiri, laqad syaghalni al-jihad fi sabilillah an katsiri min qiraatil Quran. Bukan enggak boleh kita jihad, bukan enggak boleh kita kerja, bukan enggak boleh kita melakukan aktivitas kita keseharian. Tapi Mbok ya jangan lupa untuk baca Quran. Sebagaimana tadi menjadi nasihat guru kita. Kalian masih ngaji, kalian masih baca Quran. Masya Allah, nasihat buat saya dan buat kita semua. Lanjutnya, apa sih kata mereka gitu? Kata para ulama tentang Al-Quran. Ibnu Rajab mengatakan, la syai' 'indal muhibbin ahla min kalami mahbubihim. Fahuwa ladzatu qulubihim wa ghayatu matlubihim. Dalam Jami'ul Ulum dikatakan tidak ada yang lebih manis bagi seorang kekasih daripada kata-kata yang dicintai. Yang kita cinta Allah, kita merasa cinta kepada Allah, harusnya ungkapannya, bahkan tulisannya, apalagi kalimat-kalimatnya itu indah. Kita cinta. Ya, kita cinta dengan pasangan hidup kita, tentunya mendengar suaranya aja rindu kita. Kemudian kalau dia kemudian menuliskan sesuatu, ya, WhatsApp-nya saja kita tunggu. WhatsApp-nya kita tunggu. Lah, Allah udah ngasih kepada kita itu kalamuhu, tapi diabaikan. Sama saja, ya ini ibaratnya kita, istri kita WhatsApp nggak dibaca gitu, nggak dibaca sehari, nggak dibaca nggak dibaca 2 hari, 3 hari, seminggu. Wes kayak apa tahu itu nanti marahnya. Atau mungkin di-read doang, tapi tidak dibales. Artinya Quran dibaca doang, tapi tidak kemudian kita tadabburi, kita tidak amalkan, kita tidak kemudian ajarkan kepada orang lain. Itu kayak kita istri WhatsApp, kemudian kita nggak ngapain, cuma di-read doang. Alhamdulillah itu. Teman-teman ngerasain lah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, lau taharat qulubukum ma syabi'atum min kalami rabbikum. Ya, ada redaksi lain. Lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, maka hati ini tidak akan pernah merasa kenyang dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan timing. Jangan salahkan juga kemudian apa gitu ya. Kita sering tuh menyalahkan kambing hitam kalau kemudian ngaji dikit-dikit baru dapat 2 halaman sudah. Kemudian ngerasa kayak udah penuh gitu hati kita. Baru dapat mungkin 5 menit, 10 menit, tapi udah ngerasa kayak sudah merangsek gitu ke atas gitu. Nah, ini hati-hati. Yang kita harus benerin adalah hati kita. Mungkin hati kita masih kurang bersih, maka belum bisa nerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya kali ya, bukan kita. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Man kana yuhibbu ayya'lama annahu yuhibbullaha azza wa jalla falya'rid nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang tahu bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka perhatian saja bagaimana sikapnya terhadap Al-Quran. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Fa'in ahabbal Quran, jika kita mencintai Al-Quran. Fahuwa yuhibbullah ta'ala. Maka sejatinya ia telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innamal Qur'anu kalamullah ghairu makhlukin. Sebab
Al-Quran itu adalah kalamnya, bukan kalam makhluk. Faman ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullaha azza wa jal. Maka barang siapa yang mencintai Al-Quran, berarti dia mencintai Allah azza wa jal. Jadi kalau kita selama ini cinta sama Allah, cinta. Udah ngaji seminggu ini? Belum. Baca Quran, tadabbur, atau mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran? Enggak. Ya cintanya perlu dipertanyakan kalau begitu. Baik ya, juga saya pernah juga dengar kalam dari Ibnu Mas'ud, man ahabbal Qur'an falyubshir. Man ahabbal Qur'an falyubshir. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka bergembiralah. Harusnya kita senang gitu. Senang. Jadi saya balik nih. Saya balik lagi. Kalau pengen gembira baca Quran. Jadi man ahabbal Qur'an falyubshir. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka berbahagialah dia. Nah, sekarang kita balik. Kalau pengen bahagia, ya cintai Quran. Ini mafhumul mukhalafahnya kayak gitu. Qala Anas radhiyallahu anhu, wa kana fatan yafi'an. Anas pada saat itu masih menjadi seorang anak muda tanggung lah ya, seumur-umuran SMP atau SMA. Yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yamshi ma'ah. Suatu hari beliau ini adalah khadim, salah satu khadimnya baginda Rasul, asisten baginda Rasul, yang sehari-hari menemani baginda Rasul. Wa yamshi ma'ahu, dan beliau berjalan bersama baginda Rasul. Ya bunai, nasihat dari baginda Rasul. Ya bunai, wahai anakku, la taghfal an qiraatil Qur'an. Jangan kalian lalai dari membaca Al-Qur'an. Idza asbahta wa idza amsaita, pagi dan sore. Allahu Akbar. Ini gontor banget. Kita banget itu loh. Pagi sore kita dikondisikan, dipaksa, di apa gitu ya sama guru-guru kita untuk pagi sore ngaji. Bahkan maghrib ada lagi apa namanya itu istilahnya. Kalau yang belum lancar baca Quran langsung ke wali kelas gitu. Masya Allah. Fainal Qur'ana yuhyil qalba al-mayyit. Sungguhnya Al-Quran menghidupi hati yang mati. Wa yanhi 'anil fahsya wal munkar, dan dia akan membimbing kita ya, agar jauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Jadi kalau ada merasa hati kita agak gimana, agak kering, yuk coba kita balik ke Quran. Ngaji aja dulu, kita coba sama-sama baca sehari, mungkin kalau biasa dapat 5 halaman, tambah lagi dan sebagainya. Kemudian ini ada kisah yang menarik ini. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi penguasa, ya, menjadi penguasa, dan sempat terjadi sesuatu yang luar biasa gitu, dialog antara kaum muslimin. Jadi fayaqul kanu yaltaquna fayaqul rajul li rajul. Ketika mereka bertemu satu sama lain gitu ya. Satu sama lain kita dengan sesama kaum muslimin. Itu nanyanya luar biasa, bukan gimana udah makan belum? Gimana? Udah punya minyak goreng belum gitu ya. Bagaimana gitu dan segala macam, enggak ya. Yang ditanya oleh mereka pada masa itu karena memang ekonomi sudah bagus dan masalah Allah luar biasa. Pertanyaannya menarik. Ma wirdukal laila? Wirid kamu sedih malam apa? Wa kam tahfaz Al-Quran? Ente berapa juz, berapa ayat, berapa surat yang sudah ente hafal dari Al-Quran? Kapan ente khatam Quran? Kemudian terus kalau belum, kapan coba? Ini masih ada waktu loh, nanti malam masih ada waktu. Ayo baca Quran, ayo khatamin Quran. Wa kam tasum min asyahr? Kamu dalam 1 bulan itu puasa berapa kali? Wa ma asbah dzalik. Dan apalagi pertanyaan-pertanyaan yang Masya Allah. Memang arahnya kita menganggap ya ngelihat ini kan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh harus kuat, Pak. Ibadah mahdoh harus kuat. Dari situ kemudian kita bisa beranjak kepada ibadah sosial dan sebagainya. Ini dalam kitab Al-Qiraat Al-Quraniyah fi Biladis Syam. Menjadi pertanyaan juga buat saya dan kita semua, benar enggak sih? Benar enggak sih kita cinta sama Quran? Coba kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya diantaranya adalah kita senang berjumpa atau kita senang membaca Al-Quran. Jadi apa gitu ya?
Kalau kita udah bersama Quran itu benar-benar gembira gitu hati kita senang karena memang ya bukan hanya sekedar baca, tapi kita seperti dapat setiap hari itu dapat ilmu baru ya, dapat kosakata baru, dapat ilmu baru, dapat pencerahan gitu ya. Apalagi kita masuk ke ranah tadabur ini, masya Allah luar biasa. Lalu yang berikutnya adalah kita duduk bercengkrama dengan Al-Quran dalam waktu yang lama tanpa rasa bosan. Ini nanti saya akan berikan pemaparan di belakang bagaimana ulama-ulama kita, mereka bahkan Imam Syafi'i sehari 60 kali beliau khatam. Kayak apa coba itu? Ulama yang lain ada yang setiap malam khatam, ada yang tiap 3 hari sekali khatam, ada yang tiap Jumat khatam dan lain sebagainya. Masya Allah. Saya akan nanti di belakang kita akan coba kasih sampelnya itu. Jadi senang kalau udah bercengkrama dengan Al-Quran itu, berlama-lama dengan Quran itu, coba sama dengan ketika kita rasanya itu berlama-lama dengan Instagram, berlama-lama dengan ya TikTok ya, berlama-lama dengan medsos, berlama-lama dengan WA. Coba kalau kita baca WA, ya Allah, nggak mungkin cuma satu WA yang dibaca. Pasti kalau udah ada tanda itu satu biru, yang lain kita baca itu. Minimal 3 kita baca itu. Dari yang terpenting daripada yang penting itu. Dari istri, dari teman kerja, ya, dari urusan kerjaan kita, kemudian dari anak. Atau ya yang utama mungkin juga dari orang tua. Ada kabar apa dari orang tua kita. Masya Allah. Nggak mungkin satu itu. Nah, dari satu aja itu merembet. Satu ada linknya, oh nyambung lagi. Nah, itu berlama-lama gitu. Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Mudah-mudahan rasa itu juga tumbuh ketika kita bercengkrama dengan Al-Quran. Kemudian rindu menggelora dalam hati bila jauh meninggalkan Al-Quran. Lama nggak baca Quran. Jadi akan berusaha untuk bersama Al-Quran. Jadi hati ini kayak, padahal baru tadi nih habis subuh kita. Habis subuh langsung dapat mungkin 2-3 halaman. Jam 6 udah rindu lagi gitu. Bahkan mungkin zuhur udah rindu ya. Zuhur udah rindu. Nah, ini mudah-mudahan tumbuh dalam diri kita untuk rindu untuk baca Al-Quran. Mengikuti arahan dan petunjuk Al-Quran serta merujuk kepada Al-Quran saat dia memiliki problem dalam hidupnya. Baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Insya Allah kita temukan banyak hal. Jadi seperti ada kenapa problem itu datang. Oh ternyata bukan karena sengaja ia dihadirkan, tapi kita yang ngundang problem itu. Nah ini kita ketemu dalam surat Al-Furqan itu. Ketemu. Nanti lain waktu kita bahas. Kemudian mengikuti perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya. Tentunya adalah hal yang sangat penting. Ya. Mengikuti perintah Al-Quran dan menjauhi larangan. Kita ambil dari kitab Mafatih Tadabbur dan juga dari kitab Al-Halaqat Al-Quraniyah dan juga dari kitab Ta'ala Nuhibbul Quran karya Dr. Anas Farizun. Nah, khatam di bulan Ramadan, apakah harus? Kalau dibilang wajib sih enggak ya. Tapi kita harus mewajibkan diri kita. Wajib secara syariat sih enggak. Apakah pokoknya Ramadan harus tuntas? Enggak juga, enggak berdosa juga kalau kita enggak khataman. Tapi rugi kita. Rugi kalau kemudian melewati begitu saja pahala yang sangat besar. Kita lewati begitu saja pahala yang sangat besar. Masya Allah ya. Alif lam mim itu alif 10, lam 10, mim 10. Masya Allah. Itu hari-hari biasa. Kalau hari ada bulan Ramadan tadi lagi 10. Masya Allah. Nah, kemudian kita ambil dari mana? Bahwa baginda Rasulullah SAW itu setiap Ramadan itu khatam sekali. Karena apa? Setoran kepada malaikat Jibril. Jangan sampai nanti bercampur dengan kalam beliau. Dan ini murojaahnya terus ya. Murojaahnya terus. Setiap bulan Ramadan itu Rasulullah murojaah sekali. Kecuali ketika di tahun di mana beliau tahun itu wafat. Jadi Ramadan di mana beliau pada tahun itu wafat. Beliau dua kali didatangi malaikat Jibril untuk kemudian bacaannya, memungkinkan bacaan beliau dan memantapkan bacaan beliau. Baik,
kita coba perhatikan bagaimana para ulama kita ya. Waqad kana min hadyi salaf ridwanullah alaihim al-hirsu ala khatmil Quran fi Ramadan. Bagaimana para salaf ya salafus saleh mereka menjaga betul untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana Rasulullah SAW. Fa'an Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dikatakan Al-Aswad. Al-Aswad itu menghatamkan Al-Quran fi Ramadan fi kulli lailatain, setiap 2 malam. Setiap 2 malam khatam Quran, setiap 2 malam khatam Quran. Kemudian dalam kitab yang sama dalam Syiar A'lam An-Nubala, Qatadah, Imam Al-Qatadah yakhtim Al-Quran fi 7. Jadi setiap 7 hari beliau khatam Quran. Fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salas. Ketika datang bulan suci Ramadan, beliau 3 hari sekali. Fa idza jaa al-'ashr, ketika ashr awakhir khatama fi kulli lailatin. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Hari-hari biasa seminggu, bulan Ramadan 3, ashrul awakhir setiap malam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya wajarlah Lailatul Qadar dapat mereka. Wa an Mujahid annahu kana yakhtim Al-Quran fi Ramadan fi kulli lailah. Ya, Imam Mujahid mengatakan bahwa beliau itu khatam Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Kita bisa ketemu di kitab At-Tibyan An-Nawawi, kitab yang bahas tentang akhlak para ahli Quran. Kemudian juga An Mujahid kana Al-Azdi yakhtim Al-Quran fi Ramadan kulli lailah. Dalam kitab Tahdzibul Kamal dikatakan Imam Al-Azdi menghatam Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian Imamuna qala Rabi bin Sulaiman dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Syafi'i setiap hari ya, yakhtim Al-Quran fi Ramadan, setiap hari di bulan suci Ramadan, sittina khatmah. Sittina khatmah. Kayak apa coba itu membagi waktu? 60 kali khatam. Kayak apa boleh membagi waktu? Ini saya jangan kemudian enggak mungkin. Teman-teman dirahmati Allah. Kalau orang sudah mutqin, apalagi ar-raghbah, kemudian hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran. Kemudian maka Allah hadirkan barokah. Barokah kita tahu apa itu makna barokah. Az-ziyada fil khair. Jadi ada value, ada penambahan waktu yang luar biasa. Mungkin 1 jam bagi kita beda dengan 1 jamnya Imam Syafi'i. Beda dengan 1 jamnya Imam Syafi'i. Seperti kita merasakan bagaimana berkahnya uang. Orang kok gajian 3 juta cukup aja. Orang kok gajian 2 juta cukup aja gitu ya. Sekarang kayak apa ini? Bensin naik apa naik? Ya itu namanya berkah itu. Berkah. Di samping dia memang juga bisa memanage keuangan, bisa mengatur dan bisa juga biasa hidup sederhana. Tapi sesungguhnya di sana juga ada keberkahan. Ada keberkahan. Orang yang fakir itu kan siapa yang dinamakan fakir? Yang dinamakan fakir itu gajinya 10 juta tapi kebutuhannya 15 juta. Kebutuhannya 15 juta. Itu kan fakir, dia masih butuh terus ya, butuh terus. Bukan berarti enggak berkah, berkah juga. Mungkin tidak pandai mengatur memanage keuangan. Baik, kita lanjut ya. Kemudian Ibnu Hafiz bin Asakir dia mengatakan karena abi, ayahnya mewajibkan atau membiasakan di setiap sholat berjamaah itu membaca Al-Quran. Yakhtim kulla Jum'ah. Beliau menghatam Al-Quran setiap seminggu sekali, itu di hari Jumat. Wa yakhtim fi Ramadan kulla yaum. Dalam kitab Syiar Al-Nubala, beliau setiap Ramadan itu selesai hatam. Yang berikutnya ini pesan dari ayahanda kita, dari kakek kita. Ini masuk ke ranah kita lagi. Kalau tadi ranah pribadi, sekarang kalau tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an, innal ladzina yatluna kitaballah buat kita pribadi, sekarang apa yang bisa kita lakukan wa 'allamah, apa yang kita bisa lakukan untuk kemudian orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah memenuhi pesan dari guru kita, dari ayah kita, dari kakek kita? Allah yarham Kiai Haji Imam Zarkashi. Jadilah kalian orang yang besar.
Orang besar itu siapa? Orang yang bukan memiliki pangkat tinggi, harta melimpah, atau ilmu yang luas yang dikenal di mana-mana. Akan tetapi orang yang ikhlas mengajar, ngaji, walaupun di surau kecil di daerah terpencil. Kemarin kita baru dapat pencerahan dari guru kita, Dr. Kiai Haji Hidayatullah, bahwa ada pertanyaan menarik dari Trimurti ketika murid-muridnya sowan pasca mereka pulang dari pengabdian, mereka selesai menjadi santri ya. Apa pertanyaannya? Aina junuduka? Mana tentara kamu? Mana murid-murid kamu? Berapa murid-murid kamu? Kamu junuduka. Allah, ini artinya apa? Bahwa kita apapun profesi kita, maka ngajar dan berdakwah itu nampaknya nggak boleh lepas dari keseharian kita. Karena kita kuliatul muallimin al-islamiyah. Muallimin al-islamiyah. Masya Allah. Kita lanjut ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ini ada kedudukan dan keutamaan halaqah Quran. Saya ringkas saja di antaranya yang juga harus kita pahami bahwa ketika kita berada di satu tempat di mana kita mengajar Al-Quran, di kota kah, di kantor kah, di pelosok desa kah, atau bahkan mungkin kita dengan keluarga kita, anak-anak kita. Sesungguhnya itu adalah tempat yang istimewa. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka harusnya ikut di sana gitu ya, ikut dan benar-benar menikmati kebersamaan dengan mereka gitu. Nah, ini disebut dengan taman surga. Jadi tempat bertemunya dua orang yang mulia ya, yaitu siapa? Man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Dan kita tahu bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zikir terbaik itu adalah dengan Al-Quran. Yang kedua, tempat diturunkannya ketenangan. Nah, ini majtama qaumun ya, fi baitin min buyutillah. Yang pertama, Allah akan anugerahkan kepada kita ketenangan. Ketenangan itu dia nggak hadir sendiri. Tapi kita lihat bagaimana dalam Al-Quran, anzala sakinah, yang nurunin itu Allah. Salah satunya lewat cara kita dan keluarga kita, rumah kita senantiasa ada Al-Quran di dalamnya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan limpahkan rahmat kepada kita. Rahmat luar biasa. Inilah yang kemudian menjadi penyebab kita masuk surga, menjadi jalan kita masuk surga. Yang ketiga, hafadhumul malaikah. Malaikat itu bergerombol. Makanya saya sering bilang ke santri ya, di pesantren itu, nah ya, jangan bikin malaikat nganggur. Jangan bikin malaikat nganggur. Kita merasa udah cukup dengan baca Allah marhamna bil Quran. Padahal itu momen luar biasa. Doa kita dikabul, dijawab. Malaikat mengamini doa kita. Hafadhumul malaikat, dari setiap sudut di tempat-tempat di mana dibaca Al-Quran itu ada malaikat. Wa dzakarhumullahu fi man indah, dan Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Ini nanti saya akan share PDF-nya. Mudah-mudahan buat bahan kita bisa berdiskusi. Saya pikir ini, terima kasih Ustaz. Ya, nanti kita bisa berdialog ya. Sekarang ini pesantren Rumah Tahfiz Lembaga Al-Quran tumbuh seperti jamur di musim hujan. Apa yang kemudian kita lakukan? Terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz atas tausiahnya. Langsung saja, Bang ingin bertanya langsung kita hand atau langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Tafadhol ayuhal asatidz. Silakan asatidz yang mau bertanya. Ada? Baik. Ustadz Dede Permana. Ayo, tafadhol ya Kiai.
Assalamualaikum Ustaz Jamil. Salam, Ustaz Dede ini aktif nih. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat-sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah, amin, amin. Masya Allah. Anak keberapa tuh? Ini yang pertama Ustaz, 4 tahun. Allah. Alhamdulillah baru bangun juga ini. Iya. Siap. Ya Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz. Anggaplah kita juga sedang ingin meyakinkan orang awam kan akan lezatnya Al-Qur'an. Ya, Tapi kita pribadi itu katakanlah 1 juz sehari itu empot-empotan Ustaz. Ya mohon maaf ya kan, mungkin bahasanya terlalu Iya. Terkadang juga kita masih merasa capek gitu, sehari sejuz aja udah capek. Nah, tadi kita dapat data Imam Syafi'i segitu kan, sehari bisa 2 kali khatam, luar biasa. Kita gimana sampai ke sana ya, sehari sejuz saja kadang pun-putan gitu kan. Apakah ada tips-tips untuk bisa merasakan lezatnya baca Al-Qur'an sehingga kalau kita udah bisa ngerasain itu kita juga bisa yakinin orang lain gitu, Ustaz. Mohon bimbingannya saja, mungkin ada. Ya, tadi kan sudah disampaikan banyak hal, tapi ya itu ketika kita sendiri mempraktekannya itu, merasakan kelezatannya itu seperti apa ya bisa tercapai, Ustaz. Ya, Ustaz, makasih banyak, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, makasih. Ya Dede, Masya Allah. Ini mau langsung jawab atau mau ditampung dulu, Kiai? Boleh, ditampung dulu boleh. Ustaz Purnomo juga ini. Ustaz Purnomo. Juga jadi lagi pesantren. Halo, assalamualaikum, Ustaz Purnomo. Baik. Tahu dijawab dulu nggak apa-apa Ustaz sambil Boleh. Ya, sambil ini aja. Sebenarnya sih kajian ini lebih pada introspeksi buat saya dan buat kita semua nih. Artinya saya tidak dalam rangka untuk mengajari, tapi mudah-mudahan juga menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Saya seperti tadi, makanya saya mulai dengan pertanyaan dari guru kita ya. Pertanyaan dari guru kita, Allah yarham Kiai Haji Abdullah Syukri Jarkasi. Salah satunya adalah, kalian udah baca Quran hari ini? Saya selalu terngiang pertanyaan itu, sehingga jadi kalau hari itu nggak baca Quran itu kayak iya, ingat beliau gitu. Yang kedua, kita juga sebagai ayah ini memang harus dikondisikan. Saya kalau nggak baca Quran, nanti anak saya nggak bakal ngikut, istri saya kagak ngikut. Jadi ada di situ dulu dah mungkin motivasinya, menjadi qudwah, menjadi teladan buat orang-orang sekitar kita. Apalagi kita punya karyawan misalnya gitu ya, yang memang harus dikondisikan. Jadwal itu kalau tidak kemudian ada reward, ada punishment dalam diri kita, kayaknya agak berat gitu ya. Agak berat. Mungkin bedalah levelnya dengan ulama-ulama tadi yang kita sebut salafus saleh itu ya. Kita kan levelnya apa kita ini. Masya Allah gitu ya. Tentunya pengkondisian itu penting, mengkondisikan diri kita. Makanya kita bersyukur saat ini banyak grup-grup WhatsApp, apalagi ada gerakan-gerakan one day one juice ya. Kemudian dulu kita punya gerakan one day one ayat, menghafalnya gitu. Kemudian banyak bergerak juga anak-anak muda dan grup-grup WhatsApp saat ini. Di grup saya saja ada grup pendekar itu. Tiap hari khataman itu. Masya Allah. Grup tapak suci ya. Grup tapak suci. Tiap hari ada jadwal khataman itu. Khataman siapa yang hari ini menyelesaikan, atau bahkan seminggu sekali. Biasanya tiap Jumat itu ada khataman bareng. Dibimbing oleh Kiai Mustafa ya. Masya Allah. Yang rajin ini Ustadz Gatot dari Jambi. Sering khatam. Bahkan ngambil jatah orang lain tuh. 3 ya, kemudian 5 dia ambil jatah orang lain. Memang harus ada pengkondisian dan juga ada reward dan punishment dalam diri kita. Misal, bagaimana bentuk reward dan punishment-nya? Kalau kemarin biasanya kita dapat 1 juz, lalu kemarin kita hanya dapat setengah juz atau tidak sama sekali, misalnya tidak sama sekali, maka harus ada punishment buat diri kita. Hari ini saya harus dapat 2 juz atau lebih. Sebagai bentuk punishment, maka hari ini saya harus bayar
3 juz. Harus bayar 3 juz. Terus kemudian juga berikutnya memunculkan rogbah adalah coba mulai sekarang kan tafsir banyak ya yang beredar di tanah air ya. Tafsir-tafsir dari luar negeri yang dulu kita mengaksesnya susah. Bahkan teman-teman saat ini cukup dengan Maktabah Syamilah saja kita sudah baca. PDF itu sekarang udah luar biasa banyak. Kita sering dapat kiriman itu PDF. Bahkan tafsir Ibnu Katsir sudah ada aplikasinya. Sudah ada aplikasinya, tinggal download dan gratis. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, kemudian fi Zilal Al-Quran, dan banyak lagi tafsir-tafsir yang ada. Coba mulai senang aja, cinta membaca tafsir. Dari itu kemudian kita mulai tadabbur. Kalau udah senang, udah muncul kesenangan dan makin dapat kita banyak ilmu baru ya. Baik ijaz ma'nawi ya, ijaz logawi ya, kemudian juga ijaz ma'nawi. Ya, Masya Allah ya. Semakin cinta kita sama Quran. Semakin kita tadabbur itu semakin cinta sama Quran. Apalagi kemudian juga apa yang kita tadabburi itu kita diskusikan dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman kita di sekitar kita, ya, dan sebagainya, membuat kita semakin cinta ya. Karena belajar terbaik itu ya dengan ngajar. Itu Ustaz, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Baik. Barangkali yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tafadhol, Asatidz. Silakan raise hand atau langsung nyalakan mikrofonnya. Baik, kalau tidak ada, mungkin langsung saja closing statement dari guru kita. Tafadhol, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau bertanya ini, Ustaz. Langsung saja ini dinyalakan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bertanya bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa kita mengerti maksudnya, gitu, Ustaz? Oke. Hukum baca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya. Ya, ngerti nggak ngerti maksudnya, kita harus baca Quran. Untuk mempelajari maksudnya, maknanya, dan sebagainya, ini step berikutnya. Step berikutnya. Tapi yang kemudian pertama itu kita munculkan adalah rasa cinta, rasa suka, rasa senang untuk kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Habis itu nanti kita mulai masuk kepada step berikutnya, yaitu belajar. Sekarang ini sudah banyak Al-Quran, ya sudah banyak cetakan-cetakan mushaf yang membantu kaum muslimin untuk memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Ada 7 in 1 saya ngeliat. Jadi di dalamnya itu ada tajwid, ya, tajwidnya bergambar, berwarna, gitu ya. Kemudian ada tafsir, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada lagi istimbat ayat, kemudian banyak lagi lah. Bahkan ada Quran yang juga dicetak sejak beberapa tahun lalu, jadi terjemah per kata gitu ya, terjemah per kata. Ini memudahkan kaum muslimin untuk kemudian belajar Al-Quran. Artinya apa? Bahwa baca aja dulu, nah munculin rasa senang, rasa cinta, nanti kita terus belajar dan belajar, karena kewajiban belajar kita sampai akhir hayat gitu. Terima kasih, dan itu kali ya Ustaz. Ibu Bukhari. Masya Allah, mumtaz. Mampir Kiai. Mumtaz, Syekh. Ini buat anak termotivasi banyak lagi ini. Ini menginspirasi apa yang antum sampaikan, Kiai. Subhanallah ya. Paling tidak ini cambuk buat pribadi saya ya. Cambuk buat pribadi saya. Yang selama ini kalaupun tidak dikatakan lalai, jauh dari target.
Saya rasa khususnya bagi pribadi saya yang terlalu sibuk dengan Masya Allah. sini, jauh dari target untuk sampai khotam 3 hari sekali atau seminggu sekali, jauh dari target itu. Ya ini insya Allah ya, motivasi dan sekaligus cambuk buat anak pribadi Kiai. Jazakumullah khairan. Ada mumtaz. Insya Allah. Nafi' jiddan. Ya, Insya Allah. Syukran Kiai. siap Afwan. Sebenarnya tadi saya mau mengungkapkan ada tahsis Kiai, ada tahsis nih. Ada tahsis dari dalam kitab At-Tibyan. Imam An-Nawawi mengatakan kalau kalian menyibukkan diri dengan urusan agama, kalian berdakwah, kalian ngajar Al-Qur'an, ngajar agama dan kemudian juga interaksi sosial untuk urusan agama. Ini masih ada tasamuh, ya. Tapi buat mereka yang tidak menyibukkan diri dalam urusan itu, jangan kemudian menjadi alasan untuk sehari atau seminggu, sebulan nanti, atau paling lambat 3 bulan untuk khatam Quran. Lambat benar kalau 3 bulan, sebulan lah untuk kemudian kita tidak khatam Quran. Memang harus nyiapin waktu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan waktu khusus disiapkan oleh Allah untuk kita bersama Al-Quran. Baik, Ustaz Olive, Kiai Bukhari. Di penghujung mungkin manajemen waktu intinya Kiai ya. Manajemen waktu gitu ya. Manajemen waktu. Ya, Dan di penghujung sedikit mudah-mudahan menjadi juga nasihat buat saya dan kita semua. Dalam kitab apa namanya? Yang kita sudah terjemahkan ya, Ta'ala Nuhibbul Quran. Dalam kitab Ta'ala Nuhibbul Quran karangan Dr. Anas Karzun, ini yang sanad santri-santri Daku nyambung ke beliau dan juga nyambung ke Dr. Aiman Sued. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, dia mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityah. Kami bersama baginda Rasul dan saat itu kami masih muda. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar bagaimana keimanan yang kuat sebelum belajar Al-Qur'an. Summa ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kemudian kami belajar Al-Qur'an dan bertambahlah keimanan kami. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita mengajarkan, jadi step-stepnya mengajarkan anak-anak kita dan santri kita apa? Iman dulu yang kuat, kemudian Quran. Ketika mereka belajar Quran, maka imannya semakin bertambah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kiai, jazakumullah khairan Kiai. Ini ada Dr. Muslim. Ahlan, Dr. Muslimin. Syukran Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutur.